Ibu, Mu Yun memang berbeda. Dia bukan anak haram yang sebelumnya tidak dikenal, tetapi patriark muda keluargamu. Xiao Yuner mengerutkan kening dan berkata, masalah hari ini, saya khawatir hati Mu Yun tidak nyaman, Anda masih ingin menyelesaikan hukum sesegera mungkin. Yah, kalian berdua harus pergi dan melihat dulu. Adapun masalah masa depan, mari kita bicarakan itu. Xiao Zantian berbicara saat ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Mu Yun akan marah ketika dia mengatakan dia marah. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika istrinya melakukan kesalahan, Mu Yun harus menghormatinya sebagai penatua dan menanggungnya. Di mana Anda tahu, Mu Yun mengatakan bahwa dia tidak setuju dengannya, dan dia mengungkapkannya. Ling Jin, begitu juga kamu, kenapa kamu begitu kejam, setidaknya kamu bisa menceritakan situasinya dengan jelas. Xiao Zantian mengerutkan kening saat dia melihat anak-anaknya pergi. Sekarang, keluarga Xiao berada dalam situasi yang sangat buruk, jika hubungan dengan keluargamu menjadi lebih kaku, itu akan lebih berbahaya. Oke, kamu Xiao Zantian, sekarang kamu salahkan aku, bukankah kamu baru saja memerintahkan pemindahan penjaga keluarga Xiao? Saya, Xiao Zantian tersenyum canggung dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Masalah ini tampaknya akan dijelaskan dengan jelas kepada Mu Qingyu di masa depan. Di sisi lain, Mu Yun meninggalkan paviliun Juxian, kemarahannya masih ada di hatinya, tetapi Xiao Yuner dan Xiao Qingyu sudah menyusul. Kakak ipar, jangan marah, ibuku selalu sangat pemarah, kalian orang dewasa tidak ingat penjahatnya, jangan pedulikan dia. Xiao Qingyu berteriak setelah mengejar di belakang. Saudara ipar, mendengar ini, Mu Yun terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Bajingan kecil ini, Mu Yun benar-benar ingin menamparnya kembali ke idiot itu. Di samping, wajah halus Xiao Yuner sudah seperti apel matang. Xiao Qingyu, kamu berteriak lagi, aku akan memukulmu kembali, percaya atau tidak? Akhirnya Xiao Qingyu tidak bisa menahan teriakannya, Mu Yun berhenti dan berteriak. Hei, begitu, kakak ipar. Kamu, mengetahui bahwa bajingan itu sengaja mencari kesalahan, Mu Yun bersenandung, kamu, masih bertarung di sini, haha, jiwa di tubuhmu adalah unicorn api safir. Jika kamu tidak mengontrol arai spiritual tertutup Baijin, pria itu adalah marah dan langsung mengubahmu menjadi pemanggang, dan lihat apakah kamu masih miskin atau miskin. Unicorn api safir, Xiao Yuner di samping tercengang. Unicorn api safir, tetapi binatang suci yang hanya ada dalam legenda, di tubuh adik laki-laki. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Hei, Guru Gembala, begitu, semuanya sesuai dengan instruksi Anda. Xiao Qingyu akhirnya bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan secara menyeluruh, dan sepertinya memiliki lebih banyak kata untuk diucapkan. Berhenti, mulai hari ini, kamu hanya perlu mengendalikan pria di tubuhmu, oh ya, dalam waktu 1 bulan, kamu dapat melangkah ke ranah gua spiritual dan kamu tidak dapat menyelesaikannya. Saya tahu. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun pergi. Melihat sosok Mu Yun yang pergi, Xiao Yuner tidak pernah bereaksi. Bocah sialan, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kakakmu? Katakan padaku dengan cepat. Mengapa, saudari, izinkan saya memberitahu Anda, saudara ipar, betapa hebatnya karakter. Saudara ipar, mendengar panggilan bercanda Xiao Qingyu, Xiao Yuner mengepalkan tinjunya dan membuat suara berderit. Melihat Xiao Qingyu, dia tersenyum di seluruh wajahnya. Terlepas dari lolongan Xiao Qingyu seperti babi di belakangnya, Mu Yun berjalan di jalan, memikirkan hal-hal terbaru. Penyakit keras kepala di tubuh Gan, promosi kelas 9 SD, identitas patriark keluargamu. Semuanya tampak berkembang sesuai dengan lintasan yang seharusnya, tetapi semuanya seperti bunga cermin, di luar jangkauan. Istana besar, saya tidak tahu di mana itu. Pada saat ini, di istana besar, 10 bayangan hitam duduk bersila, masing-masing mengambil tempatnya. Pada saat ini, 10 bayangan hitam semuanya memancarkan aura yang kuat, masing-masing dari 10 orang ini, ketika ditempatkan di Kekaisaran Nanyun, adalah peran yang diinjak dan diguncang 3 kali. Gembala Patriark, baru-baru ini, Patriark Gembala mudamu telah menjadi pusat perhatian, membunuh putraku, memasuki Lei Fengyuan, dan menjadi terkenal di Paviliun Juxian. Selamat kepada Patriark, karena menemukan putra yang begitu baik. Tanda seru petik 2. Akhirnya, bayangan gelap berbicara, tetapi nadanya marah dan tidak puas. Huang Jitian, kamu tidak perlu berbicara tentang Yin dan Yang. Memang benar bahwa Mu Yun membunuh 9 pangeranmu, tetapi naga itu melahirkan 9 pangeran, dan bahkan pangeran ke-8 dapat melahirkan. 9 pangeranmu sedang mencari kematian.
Tanda tanya petik 2. Kamu, melihat keduanya akan bertengkar, bayangan hitam terbatuk kering, dan mengambil kata-kata, dua patriark, kita adalah 10 tetua yang sama dari Seven Sages Cholege, dan perdamaian adalah hal yang paling penting. Xiao Zantian, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Huang Wuji berbicara lagi, keluarga Xiao Anda dan keluargamu sudah menikah, dan putra bodoh Anda yang berharga disembuhkan oleh Mu Yun lagi. Tentu saja Anda lebih memilih keluargamu. Mengenai masalah ini, Huang Jitian juga terkejut. Xiao Qingyu adalah orang bodoh yang terkenal di Kekaisaran Awan Selatan. Tanpa diduga, dia ditangani oleh Mu Yun 3 kali dan 5 dibagi 2. Sekarang dia bukan orang bodoh, tetapi jenius, dan telah menjadi objek utama Xiao perlindungan keluarga. Untuk waktu yang lama, semua orang tahu bahwa Xiao Zantian dan istrinya membawa keluarga Xiao. Begitu keduanya melakukan perjalanan ke barat, keluarga Xiao benar-benar kacau, Xiao Zantian tidak mau menyerahkan posisi kepala keluarga Xiao, dan putranya bodoh. Karena itu, di dalam keluarga Xiao, perselisihan terus berlanjut. Tapi sekarang, semangat Xiao Qingyu telah pulih, dan ada jiwa binatang suci di tubuhnya, dan perlawanan keluarga Xiao jelas lebih lemah. Sebaliknya, karena Xiao Qingyu memiliki jiwa binatang suci di tubuhnya, banyak anggota keluarga Xiao mulai mendukung Xiao Qingyu sebagai patriark. Dengan cara ini, perpecahan internal keluarga Xiao diselesaikan, dan kemungkinan besar akan meningkat, yang bukan kabar baik bagi keluarga kerajaan. Huang Wuji, kamu anjing tua, jangan menggigit orang tanpa pandang bulu. Hari ini adalah pertemuan 10 tetua teratas, dan aku tidak akan bertarung denganmu. Xiao Zantian mendengus dingin dan berhenti berbicara. Peningkatan Xiao Qingyu dan peningkatan kekuatannya dalam beberapa hari terakhir telah memberinya harapan. Dalam beberapa hari terakhir, suasana hati Xiao Zantian sangat baik. Oke, diam, semuanya. Mo Qingtian akhirnya berbicara. 10 tetua dari Seven Sages Cholege dan para patriark dari 5 keluarga masing-masing menempati kursi, dan 5 sisanya, Mo Qingtian, Mo Wen, dan 3 tetua lainnya di perguruan tinggi, masing-masing menempati 1 kursi. Sebagai alkemis bintang 7, Mo Qingtian tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat penting di antara 10 tetua. Kali ini saya memanggil kalian semua untuk membahas perekrutan siswa baru di Akademi 7 Orang Bijak. Sudah waktunya bagi Akademi 7 Orang Bijak untuk merekrut beberapa darah segar untuk merangsang semangat para siswa. Mo Qingtian berbicara, dan beberapa orang mengangguk secara terpisah. Akademi Seven Sages tidak merekrut siswa baru selama 3 tahun. Sudah terlalu lama, ini memiliki kelebihan dan kekurangan untuk pengembangan akademi, tetapi itu pasti lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Aku tidak punya pendapat. Saya tidak keberatan. Saya juga, untuk sementara waktu, para patriark dari 5 keluarga besar dan beberapa tetua secara bersamaan mengungkapkan pandangan mereka. Aku tidak punya pendapat, tapi aku punya saran. Di antara 10 orang, sosok yang tidak pernah berbicara membuka mulutnya. Oh, Tuan Hongchen, apa saranmu? Mo Qingtian bertanya dengan heran. Master Hongchen adalah pengrajin paling brilian di seluruh Nanyun Digong, dan dia juga master paling otentik dari pengerjaan mendalam di ibu kota kekaisaran. Saran saya sangat sederhana. Untuk perekrutan ini, seniman bela diri, alkemis, dan pemurni akan merekrut siswa secara terpisah. Bagaimanapun, Akademi 7 Orang Bijak adalah akademi terbesar di seluruh kekaisaran Nanyun. Yang kita butuhkan bukan hanya yang terkenal. Prajurit jenius, sang alkemis dan penyuling juga sangat dibutuhkan. Di masa lalu, siswa selalu dipilih sesuai dengan standar seniman bela diri. Beberapa kandidat yang lebih menonjol dalam alkimia dan profesi alkimia seringkali karena beberapa kandidat yang lebih menonjol dalam alkimia dan alkimia tidak dapat memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi. Berbalik jauh. Oleh karena itu, ada kekurangan mendesak alkemis dan pengrajin pintar di akademi. Terutama penyulingan, Master Hongchen yang paling cemas adalah penyuling. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyuling terkenal, dan sekarang dia sudah cukup tua untuk menemukan murid yang memuaskan untuk meneruskan jubahnya. Maka masalah ini diatur, 5 keluarga bertanggung jawab penuh atas perekrutan seniman bela diri, dan perekrutan alkemis ditangani oleh Mo Wen, sedangkan perekrutan alkemis ditangani oleh Tuan Hongchen. Bagaimana, ini baik, tidak masalah. Tiba-tiba, rapat selesai, dan 10 raksasa teratas meninggalkan tempat duduk mereka. Kepala keluarga, ketika Mo Qingyu pergi, Mo Qingtian meneriakinya. Tuan Mo, apakah Anda punya saran? Patriark Mu, saya tahu bahwa Anda adalah patriark yang sangat berbakat. Anda menjadikan Mu Yun sebagai patriark muda. Saya tidak tahu apa artinya atau apa yang ingin Anda lakukan, tapi saya harap Mu Yun dapat aman dan sehat.
Oh, jika Mu Qingyu mengatakan kalimat ini, itu akan masuk akal. Bagaimanapun, Mu Qingyu adalah ayah Mu Yun. Tapi berbicara dari mulut Mo Qingtian, Mu Qingyu tercengang. Bagaimanapun, Mu Yun adalah putranya. Sebagai seorang ayah, apakah dia masih akan menyakiti putranya? Tuan Mo, Mu Yun adalah putraku, aku secara alami akan merawatnya dan tidak akan membiarkannya menderita. Oh, begitu. Mo Qingtian tersenyum sedikit dan berkata, lalu Mu Yun hampir dipenggal oleh Huang Sangke sebelumnya, kepala gembala harus tahu tentang ini, tapi apa yang kepala gembala lakukan? Masalah ini karena, saya tidak ingin berdebat dengan kepala gembala tentang masalah ini, tapi saya harap lain kali, ketika Mu Yun dalam bahaya, kepala gembala dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Mo Qingtian mengatakan ini dan berbalik untuk pergi. Kepala keluarga, Mo Wen juga datang pada saat ini dan berkata, saudaramu adalah alkemis paling berbakat yang pernah saya lihat. Apa yang terjadi pada saudaramu? Ini adalah pukulan berat bagi keluargamu. Setelah melihat Mu Qingyu dalam-dalam, Mo Wen juga pergi, meninggalkan Mu Qingyu dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Mu Qingyu benar-benar bingung. Jika saja Mo Qingtian mengingatkannya beberapa kata, tetapi jangan tanya orang ini, tetapi selain alkimia, dia tidak peduli dengan siapapun, dan dia juga peduli dengan Mu Yun. Anda tahu, Mo Wen sekarang adalah alkemis bintang 7, dikatakan bahwa dia telah berhasil menyempurnakan pil kelas 7, tetapi belum diumumkan. Melihat dua tuan pergi, Mu Qingyu bingung. Sepertinya saya harus bertanya kepada binatang kecil itu dengan hati-hati ketika saya kembali. Saya benar-benar minta maaf, pembaruannya terlambat. Kembali ke rumahmu, Mu Qingyu segera merekrut saudara perempuan King Zi dan King Shuang. Selama waktu ini, biarkan kamu melindungi patriark muda, apa yang istimewa? Patriark Qi, sejak patriark muda memasuki Akademi Lei Feng dari Akademi 7 Orang Bijak, Lin Xianyu mengikuti dan melindunginya setiap hari ketika dia masuk dan keluar dari akademi. Kedua saudara perempuan kami hanya mengikutinya ketika patriark muda meninggalkan akademi. Nakal, mendengar ini, Mu Qingyu langsung menjadi marah. Aku meminta kalian berdua untuk melindungi patriark muda. Itu tidak dapat dipisahkan. Bahkan ketika dia makan, tidur dan mandi, kamu harus berada di sisimu. Bila perlu, kamu harus menyumbangkan tubuhmu untuk dirimu sendiri tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu lakukan? Kepulan-kepulan. Melihat Mu Qingyu marah, King Zi dan King Shuang berlutut sebagai tanggapan. Mereka selalu menolak Mu Yun, dan bahkan menolak perintah Mu Qingyu. Ini juga karena Mu Qingyu selalu memperlakukan mereka berdua seolah-olah mereka miliknya sendiri, dan mengajari mereka dengan hati-hati. Tetapi ketika berurusan dengan Mu Yun, Mu Qingyu marah pada mereka. Ini tidak terduga oleh dua saudara perempuan. Mu Yun sekarang adalah patriark muda. Segala sesuatu tentang dia adalah masa depan keluargamu. Kamu bertanggung jawab atas keselamatannya. Jika terjadi kecelakaan, datang dan temui kamu, Lin Xianyu, bagaimanapun juga, milik keluarga Lin. Yuner percaya padanya, tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya bahwa kalian berdua, tidak peduli apa tempat terang atau gelap, apa yang patriark muda lakukan setiap hari, di mana, bahkan jika ada kerontokan rambut di tubuhmu, kamu punya untuk mengambilnya dan memberitahuku di mana itu. Mengerti, namun, iya, belum pernah melihat Mu Qingyu begitu marah, King Zi dan King Shuang sudah tercengang. TSK Gading, ayahmu, jika Anda melatih mereka seperti ini, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, mereka tidak akan bisa membunuh saya dengan satu pukulan. Pada saat ini, di luar aula, sesosok dengan tangan di punggungnya berjalan dengan nyaman. Patriark muda, melihat Mu Yun, King Zi dan King Shuang memberi hormat dengan patuh. Itu bukan urusanmu, ayo pergi. Mu Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar keduanya pergi. Kamu bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Setelah keduanya pergi, Mu Qingyu mulai memarahi Mu Yun. Terakhir kali aku membunuh Huang Sangyu, masalah ini, dengan karakter pencuri tua Huang Wuji, pasti akan menangkapmu dan memerasku dengan keras. Untungnya, anakmu memiliki kehidupan yang besar, dan dia benar-benar bertemu dengan Tuan Mo Qingtian dan Mo Wen. Aku bahkan berpikir bahwa dia akan mati sejak lama, tapi aku tidak berharap untuk hidup. Mu Qingyu melanjutkan, tapi jangan berpikir bahwa ini adalah akhir dari masalah ini. Jika Gan Jingyu masih hidup, Huang Wuji akan berhati-hati, tetapi Gan Jingyu sudah mati. Mo Qingtian dan Mo Wen akan membiarkanmu pergi. Kapan waktunya datang, Huang Wuji akan tetap melawanmu. Apakah kamu masih di sana? Mu Yun mengupas jeruk di atas meja, menggigitnya, dan menyipitkan mata, kamu adalah kepala keluargamu. Kamu telah mengembangkan keluargamu dari keluarga kelas 1 menjadi 1. Dari 5 keluarga besar di Kekaisaran Awan Selatan. Mu Qingyu, kamu sangat brengsek, siapa yang berani mengacaukanku?
Kamu bocah. Lagi pula, siapa bilang Gan Laohui sudah mati? Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku telah berjanji untuk menyembuhkan Gan Lao, dia tidak bisa mati. Kamu, menyembuhkan Gan Jingyu. Rao adalah Mu Qingyu, pemimpin keluarga, dan dia terkejut saat ini. Gan Jingyu adalah master dari Mo Qingtian dan Mo Wen. Dia hanya melatih dua alkemis bintang 7, yang cukup untuk melihat bakat dan pencapaian penyihir yang pernah menjadi penyihir ini. Mu Yun benar-benar mengatakan bahwa dia ada di sini untuk menyembuhkan Gan Jingyu. Hah? Ada apa? Mu Yun memuntahkan 2 biji jeruk, berkeliaran di benaknya, yang lama bertemu denganku, dan hidupnya tidak boleh hancur, tuanmu, tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Oh, sekedar pengingat, jeruk ini benar-benar asam, bukankah memalukan untuk meletakkannya di aula? Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun bergoyang keluar dari aula dengan tangan di punggungnya. Melihat sosok Mu Yun yang pergi, Mu Qingyu hanya tersenyum pahit. Saudaraku, Mu Yun, anak ini, benar-benar berubah. Tiba-tiba, di samping Mu Qingyu, sesosok muncul diam-diam, itu adalah Mu Linchen. Yah, 10 tahun dormansi, pernah berubah menjadi naga, dan langsung pergi selama 9 hari. Anak ini terlihat seperti orang bodoh sepanjang hari, tapi aku tahu bahwa sekarang aku berada di Lei Feng Yard, tapi aku baik-baik saja. Kelas 9 dasar, anak ini, benar-benar beruntung. Yah, dia menemukan setiap kejeniusan. Kakak sekarang berpikir itu keberuntungannya. Mu Linchen tidak bisa mengatakan tidak, dan berkata sambil tertawa kecil, bahwa Xiao Qingyu itu bodoh selama hampir 7 tahun, tetapi siapa yang menemukan bahwa dia sebenarnya menyimpan roh binatang suci di tubuhnya? Dan api spiritual Su Xinran. Baru-baru ini, Presiden firma klan Su adalah saya bertemu dengan Bank Komersial Mujia beberapa kali untuk memberi sinyal kerjasama. Meskipun kekuatan keseluruhan perusahaan keluarga Su tidak sebanding dengan 5 keluarga besar, ayah Su Xinran ini memiliki metode bisnis kelas 1. Oh, menurutmu, semuanya sudah diatur untuk anak ini. Sekarang aku tidak berani mengatakannya. Mu Linchen menggelengkan kepalanya sedikit, namun, terakhir kali, menghadapi Huang Sangke, alam gua roh adalah 5 tingkat, anak ini memiliki alam gua roh pertama, dan dia tidak takut akan hal itu, bahkan di Qinya itu. Di bawah serangan hantu tua, saya bisa menerimanya dengan tenang, yang benar-benar mengejutkan saya. Yah, anak ini sudah terlalu banyak menderita sebelumnya, tapi sekarang, dia terlihat lebih tua dariku. Pada titik ini, Mu Qingyu menghela nafas sedikit. Mu Yun yang berusia 20 tahun adalah kehidupan paling muda dalam hidupnya, pada saat ini, dia mungkin terlalu terbebani. Aku kehilangan uangnya. Mendengar apa yang kakak laki-lakinya katakan, Mu Linchen menghela nafas. Mu Linchen tidak tahu apakah itu dia. Kembali ke halaman kecilnya, Lin Xianyu berdiri di luar halaman dengan sangat bertanggung jawab, seperti tombak, tanpa senyum. Di halaman kecil, King Zi dan King Shuang berdiri di dekat pintu rumah, menunggu Mu Yun. Aku ingin mandi. Iya, Mu Yun memerintahkan, King Zi dan King Shuang mengangguk, dan mulai menyiapkan serangkaian persediaan seperti air panas dan handuk. Tidak lama kemudian, air panas di kamar mandi menguap, dan Mu Yun menanggalkan pakaiannya, dengan nyaman memasuki kolam, dan menyipitkan matanya. Wow, namun, Mu Yun baru saja memasuki kolam, dan suara percikan air terdengar, dan kedua tangan gioknya diletakkan di pundaknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Membuka matanya, Mu Yun berdiri dan menatap 2 orang di depannya, tercengang. Pada saat ini, gaun Qian King Zi dan King Shuang surut, wajah mereka memerah, setengah membungkuk di kolam, satu kiri dan kanan lainnya, wajah mereka sangat merah. Untuk mencerahkan patriark muda, dan menunggu patriark muda mandi juga adalah apa yang harus dilakukan saudara perempuanku. Pada saat ini, King Zi, hanya malu di wajahnya, tetapi tidak ada kebosanan. Di bawah pelajaran Mu Qingyu, dia mengerti bahwa dia hanya seorang penjaga pribadi, dan Mu Yun adalah surga saudara perempuan mereka hanya harus mengikuti semua persyaratan Mu Yun. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu saat mandi, kan? Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, cepat pakai. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dan mengenakan 2 kain kasa yang pas di badan di tepi kolam renang. Hanya saja kain kasa yang menjulang hampir membunuh nyawa Mu Yun. Berlutut untuk menyembunyikan rasa malunya, Mu Yun terbatuk kering, kamu, lupakan saja, urus saja. Menutup matanya, mati-matian untuk menenangkan dirinya. Mu Yun khawatir, dan setelah melihatnya lagi, dia tidak yakin dia akan melakukan sesuatu yang gila. Meskipun dia pikir dia bukan orang bijak, tetapi 2 King Shuang jelas hanya bertindak atas perintah, dalam hal ini, jika mereka memiliki hubungan dengan keduanya, lebih baik bahagia di rumah bordil. Melihat bahwa Mu Yun tidak melakukan sesuatu yang gila, King Zi dan King Shuang jelas terkejut. Dia menghela nafas lega di hatiku, tapi juga sedikit kecewa.
Jika Mu Yun bergegas maju dengan putus asa, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Mu Yun acuh tak acuh. Apakah kecantikan saudara perempuan mereka tidak cukup untuk menarik Mu Yun? Hanya berpikir seperti ini di dalam hatiku, King Zi dan King Xuang masih mencondongkan tubuh ke depan, memegang handuk mandi di tangan mereka dan menyekanya ke atas dan ke bawah tubuh Mu Yun. Apa-apaan itu hanya untuk menemukan rasa bersalah untuk diriku sendiri. Mu Yun memerah, masih berpura-pura gemuk dengan wajah bengkak. Pada saat ini, binatang buas, hanya binatang buas, Mu Yun, kamu adalah raja peri di kehidupan sebelumnya, hanya dua gadis kecil, jadi kamu sangat malu. Pada saat ini, dua penjahat di kepala Mu Yun terus-menerus berkelahi. Ayo, saudari, sangat keren untuk memikirkannya. Ada apa? Tidak ada batasan seperti itu. Tunanganmu masih hilang. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, pada akhirnya, Mu Yun masih duduk dengan jujur, menikmati penantian kedua saudara perempuan itu. Patriark muda, apakah kamu merasa tidak nyaman? King Xuang mengangkat kepalanya dan bertanya ketika dia melihat tubuh Mu Yun memerah. Tidak, aku merasa nyaman. Mu Yun sangat menekan dirinya sendiri. Tidak bisa melakukannya, lihat apakah Anda bisa. Mu Yun menghibur dirinya sendiri. Saat kedua saudara perempuan itu bermain-main dan duduk di kolam, Mu Yun mulai memikirkan nada terbaru. Dia terbiasa menjaga segala sesuatunya dengan rapi, sehingga ketika terjadi kecelakaan, dia tidak akan terburu-buru. Dalam beberapa hari terakhir, basis kultivasi Xiao Qingyu telah meroket, dan dia telah melangkah ke alam spirit Acu Point, tidak berarti. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia juga berbicara dengan unicorn kecil itu beberapa kali. Setelah unicorn api giok hijau menegaskan bahwa dia tidak bisa lepas dari cakar Mu Yun, dia juga benar-benar jujur. Dan api roh batin Susinran juga terus-menerus dikendalikan sesuai dengan metode yang dia berikan, dan sekarang Tuan Gan telah menarik Susinran ke sana kemari, dan memberinya ceramah dengan tiba-tiba. Ling Wuyu memberi penghormatan kepada Tuan Mo Wen, dan keterampilan alkimianya juga meningkat pesat. Adapun orang lain, setelah mengambil pil psikis 7 bukaan, wilayah mereka juga meningkat. Ini adalah pemandangan yang membuat Mu Yun senang melihatnya. Namun, melihat kemajuan para siswa ini di depannya, di benak Mu Yun, sosok para siswa dari Universitas Beiyun tidak bisa tidak muncul. Mo Yang, pembuat onar, di kelas 1, dia menyanyikan adegan yang berlawanan dengannya. Sekarang dia mengerti maksud pedang, dia tidak tahu ranah apa yang telah dia capai. Qiming adalah bocah konyol, sekarang saya tidak tahu apakah dia berhasil memperbaiki artefak pamungkas, di bawah bimbingan ayahnya Qi Yufeng, dan Qi Wen yang dia tinggalkan, itu seharusnya mungkin. Ada juga gadis kecil Miao Xianyu, yang meninggalkan kota Beiyun bersama kakeknya dan menuju ke Sekte Pil Suci, sekarang saya tidak tahu apakah dia masih membuat alkimia dengan serius. Ketiga siswa ini juga yang paling dirindukan oleh Mu Yun sejauh ini. Tuan kecil, di luar pintu, suara Lin Xianyu datang. Ada apa? Di sisi akademi, instruktur umum Song Li mengirim seseorang untuk menyebarkan berita, mengatakan bahwa ada sesuatu untuk didiskusikan. Aku tahu, dengan tabrakan, Mu Yun berdiri. Apa? Dua suara lembut terdengar pada saat yang sama, King Zi dan King Xuang, wajah mereka memerah, dan mereka membuka mulut saat mereka melihat raksasa yang agung dan marah di bawah selangkangan Mu Yun. Dengan senyum memalukan, Mu Yun berkata, kalian berdua harus keluar dulu, aku bisa melakukannya sendiri. Iya, keduanya bangkit, berdiri dengan postur ramping, memutar pinggang mereka seperti ular air, dan pergi. Satu tembakan adik laki-laki, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, untuk sesuatu yang tidak menjanjikan, mari kita lihat bagaimana Anda berperilaku. Melihat King Zi dan King Xuang dengan kulit merah muda dan rambut panjang berjalan keluar dengan rambut basah, Mu Yun juga berpakaian mandi dan keluar kemudian, Lin Xianyu menundukkan kepalanya karena malu. Sial, jangan salah paham, aku bukan orang seperti itu. Tidak, men, aku mengerti kamu, terkadang perlu untuk melepaskan dirimu sendiri. Lin Xianyu berkata dengan senyum di wajahnya yang kamu tahu dan aku tahu. Ketenaran saya hancur, jika saya mengetahuinya, saya seharusnya melakukan kedua saudara perempuan. Datang ke Akademi 7 orang bijak, satu kiri dan satu kanan, King Zi dan King Xuang mengikuti dari dekat, dan Lin Xianyu berjalan dengan tenang di depan. Para tutor dan perguruan tinggi yang terlihat di sekitar terkejut untuk sementara waktu. Disinilah saya datang untuk mengajar, saya di sini untuk menjadi generasi kedua Bung. Kakakmu, sudah lama sejak aku melihatmu, terakhir kali Song Li Zhao tidak bisa melihat Zhou, maafkan aku, maaf. Terakhir kali Mu Yun hampir terbunuh di halaman Lei Feng, dia, sebagai kepala sekolah, secara alami tidak bisa menyingkirkan hubungan itu.
Oleh karena itu, Song Li meminta maaf begitu melihat Mu Yun. Setelah kejadian itu, kedua tuan itu sangat marah sehingga mereka hampir mengundurkan diri dari guru kelas juniornya. Di mana, apa yang terjadi terakhir kali tidak ada hubungannya dengan Direktur Song. Saudaramu, jangan khawatir. Song Li merendahkan suaranya dan berkata, kali ini, saya telah mengerahkan kekuatan Akademi Lei Feng kami. Jika orang-orang dari 6 halaman lainnya ingin datang ke sini untuk membuat masalah, di sana pasti tidak akan kembali. Oh, mendengar kata-kata Song Li, Mu Yun sedikit terkejut. Di Akademi 7 orang bijak, sudah lama ada perselisihan, dia tahu ini. Halaman emas, halaman kayu, halaman air, halaman api, dan halaman bumi dikendalikan oleh 5 keluarga besar, dan menjadi taman belakang dari 5 keluarga besar. Akademi Fengxian dan Akademi Lei Feng memiliki kekuatan yang kompleks. Namun, di matanya, Akademi Fengxian dan Akademi Lei Feng harus dianggap sebagai halaman yang lebih lemah dari 7 halaman. Mendengarkan makna Song Li, Akademi Lei Feng tampaknya tidak takut menyinggung halaman manapun sama sekali. Kakakmu tidak tahu apa-apa. Song Li berkata lagi, Akademi Lei Feng kami, dekan adalah Master Hong Chen, dan Master Hong Chen adalah Master Alat Mendalam terbaik. Untuk mengatakan bahwa status seluruh South Cloud City dapat dibandingkan dengan Master Hong Chen, hanya ada 2 Master Mo. Tanda seru petik 2. Pantas. Oke, jangan bicarakan ini, kali ini aku mencari brothermu untuk datang ke sini untuk rencana pendaftaran perguruan tinggi. Penerimaan, ya, Dekan Hong Chen telah mengeluarkan perintah. Kali ini kami mendaftarkan siswa dari 100 kelas dasar Akademi Lei Feng, lusinan kelas menengah, dan lebih dari selusin kelas lanjutan. Kami harus berpartisipasi dalam pendaftaran dengan sekuat tenaga. Fokus ada di mixer. Petik 2. Petik 2. Dalam hal ini, Mu Yun benar-benar terdiam. Master Hong Chen ini benar-benar menjelaskan bahwa itu adalah keuntungan publik palsu, mengatakan bahwa itu adalah mendaftarkan siswa, tetapi sebenarnya itu untuk merekrut siswa pemurnian yang memuaskan untuk dirinya sendiri. Baiklah, saya mengerti. Saudaramu, jangan menganggapnya terlalu serius. Dengan pendaftaran seperti ini, jika Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 bibit yang bagus, Anda dapat dipromosikan langsung ke kelas menengah ke-9. Perjanjian antara Anda dan Zheng Chengyun juga ada di petik 2. Tidak apa-apa, jangan mengandalkan ini, aku bisa melakukannya. Direktur Song, jangan khawatir, tunggu Zheng Chengyun berlari 10 putaran di bidang seni bela diri Lei Fengyuan. Mu Yun tertawa dan meninggalkan kantor. Kelompok cucu ini, jika mereka ingin memperbaiki saya, mereka harus mengirim orang yang kuat, prajurit udang dan kepiting, apa gunanya? Ketika dia berjalan keluar dari kantor, pikir Mu Yun, saya tidak tahu apa yang telah dicapai oleh orang-orang kecil di kelas 9 sekarang. Pendeta instruktur, ketika dia berjalan ke ruang kelas, dia dihentikan oleh teriakan antusias. Mu Yun menundukkan kepalanya dan menatap para siswa di kelas, semuanya dengan senyuman. Pidian senang, kenapa? Apakah kalian semua sudah masuk ke alam gua roh? Laporkan instruktur, kelas 9 junior saya terdiri dari 108 orang. 105 orang telah mencapai alam gua spiritual. Hanya 3 dari mereka yang belum mencapai standar. 3 lagi, Mu Yun mengerutkan kening. Seharusnya tidak, pil psikis 7 bukaan, tetapi itu adalah obat ajaib, setidaknya setara dengan pil kelas 3, dan itu masih yang terbaik di antara kelas 3. Yang 3, Huang Wuji, Geng Xinyu dan Xuan Yuanze. Baik, begitu suara pemimpin Regu Taifeng jatuh, Mu Yun mengerutkan kening. 3 orang ini, mereka yang paling keras berteriak di hari kerja, tapi sekarang mereka menyeret kaki mereka. Geng Xinyu, berdiri untukku. Bocah ini, Mu Yun masih terkesan, dan bakatnya tidak rendah, dia baru berusia 16 tahun, tetapi tubuhnya naik turun, ototnya menonjol, dan tingginya 1,8 meter. Kamu bajingan, di seluruh kelas, kamu adalah orang yang paling banyak berteriak di awal. Poin tunggal macam apa yang begitu berat, dengan cara kecil, kamu malu untuk menahan. Ah, gurumu, benar-benar tidak bisa menyalahkanku. Geng Xinyu menggaruk kepalanya dan berkata dengan getir, pil psikis 7 bukaan, semua orang telah meminumnya, dan itu telah meningkat secara signifikan, tetapi ketika saya naik ke tingkat ke-9, saya merasa kekuatan saya tidak baik, dan itu tidak bekerja. Apakah anak Anda memiliki kekurangan ginjal? Mu Yun berjalan ke panggung dan mengambil buku langsung di kepala Geng Xinyu dan berkata, dia tinggi dan kuat, tetapi tubuhnya tidak bagus. Katakan, ada apa, instrukturmu, setelah saya menelan pil psikis 7 bukaan, Rana hanya meningkat 1 tingkat, dan itu ditunda. Saya merasa efeknya, sepertinya sudah berakhir. Saya juga, begitu juga aku. Di sisi lain, Xuan Yuanze dan Huang Wuji juga dengan cepat menjelaskan.
Efeknya, sepertinya sudah berakhir. Apa lelucon? Mu Yun masih tahu seberapa kuat pil psikis 7 bukaan dengan memperbaikinya sendiri. Sudah berakhir, kan? Mu Yun melotot, lalu mengeluarkan 3 pil psikis 7 bukaan, menyipitkan mata dan berkata, makan, lihat berapa banyak yang bisa kamu makan. Ketiga geng Xinyu saling berpandangan, minum pil, dan minum obat. Setelah beberapa saat, geng Xinyu membuka matanya lagi dan menatap Mu Yun dengan penuh semangat. Sudah berakhir lagi, baik, lanjutkan makan. Hari ini aku memintamu untuk memakan pil sebagai jelly bean. Jika kamu tidak dipromosikan, aku akan membuang kulitmu. Secara teoritis, kemanjuran Kikiao Tongling Pil sudah cukup bagi hantu-hantu kecil ini untuk menyerap ke alam titik roh tingkat kedua dan ketiga. Namun, penampilan ketiga geng Xinyu terlalu mendadak. Ini benar-benar di luar akal sehat. Setelah mereka bertiga menelan 10 pil psikis 7 bukaan berturut-turut, ekspresi Mu Yun akhirnya tidak lagi bertanya, tetapi terkejut. Fakta bahwa mereka bertiga dapat menelan pil psikis 7 lubang saat ini adalah bukti bahwa tubuh mereka kuat. Tapi ketiganya jelas berbeda. Geng Xinyu dan Xuan Yuanze adalah iblis gila berotot yang khas, penuh dengan kekuatan ledakan. Tapi Huang Wuji tidak, kekuatan tubuhnya terletak pada siksaan dan siksaan yang dia terima selama bertahun-tahun. Setiap kali dia dipukuli, tubuhnya menjadi keras. Ketiga orang ini, Geng Xinyu dan Xuan Yuanze, memiliki sifat fisik yang sama, dan termasuk dalam keberadaan serangan cepat, penuh kekuatan dan ledakan. Dan Huang Wuji lebih seperti gerbang besi, tembok kota, penuh ketenangan dan keagungan. Kalian bertiga tetap tinggal, dan teman sekelas lainnya menerobos ke tingkat pertama acu poin spiritual dan membuka acu poin Hegu. Kamu harus merasakan kekuatannya dengan serius. Efek dari pil psikis 7 bukaan yang aku ambil untukmu adalah bukan hanya itu. Iya, mendengar instruksi Mu Yun, lebih dari 100 akademi meninggalkan kelas dengan percikan. Dalam sekejap mata, hanya Mu Yun, Geng Xinyu, Huang Wuji, dan Xuan Yuanze yang tersisa. Kalian bertiga anak nakal, ketahuilah bahwa kamu tidak baik untuk menyapa. Melihat mereka bertiga, Mu Yun perlahan mengeluarkan 3 seni bela diri dari pakaiannya. Melihat seni bela diri, mereka bertiga langsung berseri-seri. Mereka mendengar dari Xiao Qingyu dan Gu Yufan bahwa Mu Yun memiliki semua jenis seni bela diri magis, yang luar biasa. Bahwa Gu Yufan jelas bertangan satu, tidak mungkin menjadi seorang pengrajin, tetapi sekarang dia telah mulai memperbaiki kerajinan biasa tingkat rendah. Meski luar biasa, itu benar-benar terjadi. Dan saya mendengar bahwa Tuan Hongchen mulai memperhatikannya baru-baru ini. Jika Mu Yun memberi mereka 1 set seni bela diri, maka mereka mungkin juga bisa terbang ke langit. Melihat tatapanmu yang meneteskan air liur, apakah menurutmu cheatnya mudah diambil? Teriak Mu Yun, menarik mereka bertiga kembali ke dunia nyata. Dengarkan aku, menerobos alam gua spiritual, daftar roh, kamu harus masuk 30 besar, jika kamu tidak dapat mencapainya, aku bisa membuatmu hidup dengan senyuman, dan aku bisa membuatmu menangis dan menyesal datang ke sini. Dunia, hei, aku tahu, gurumu, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Geng Xinyu tertawa, mengambil seni bela diri, dan melihat font bengkok di atasnya. Tubuh emas raja, tubuh tertinggi. Mereka bertiga melihat seni bela diri notasi musik bernomor di tangan mereka, masing-masing terkejut. Kalian bertiga memiliki atribut fisik yang berbeda, jadi keterampilan bela diri yang dipilih untuk Anda juga berbeda, tetapi keterampilan bela diri ini cukup untuk membuat Anda terkenal di benua itu dan mencapai ranah kekuatan tertinggi, mengerti? Iya, ketiganya berkata serempak. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi jenius atau orang kuat yang bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, sebelumnya mereka tidak memiliki kesempatan dan bimbingan. Dan sekarang, Mu Yun adalah suara mereka, bersinar di jalan ke depan. Anak-anak, itu kamu, dan ada 5 hari lagi. Jika kamu tidak dipromosikan, maukah kamu membiarkan aku kehilangan pekerjaanku? Mu Yun mengutuk dan berkata, saya masih ingin melihat direktur kami Zeng berlari 10 putaran di bidang seni bela diri dengan pantat telanjang. Haha, instrukturmu, jangan khawatir, itu akan selesai. Melihat wakil kepala instruktur Zeng yang bermartabat berlari di sekitar bidang seni bela diri telanjang, mereka juga menantikannya. 5 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pintu masuk kelas 9 sekolah dasar sangat meriah. Zeng Chengyun mengenakan jubah biru, berdiri di pintu kelas 9 sekolah dasar, dengan ekspresi perkasa dan kepala tegak. Di belakangnya, beberapa guru kelas SD berdiri tegak, memperhatikan siswa kelas 9 yang keluar masuk. Ding He, kamu adalah siswa kelas 9 sebelumnya, apakah menurutmu siswa ini dapat menembus alam gua spiritual? Zeng Chengyun berkata sambil tersenyum.
Di depannya, adalah seorang pemuda berpakaian sangat elegan, sekitar 27 atau 18 tahun. Orang ini bernama Ding He. Dia awalnya adalah instruktur utama kelas 9 sekolah dasar. Dia hanya melihat bahwa kelas 9 dasar tidak bisa menahan dinding dengan lumpur, jadi dia buru-buru bangun di pahanya, berlindung di zeng tangan Cheng Yun, dan pindah ke kelas lain. Saat ini, dia sudah menjadi guru utama kelas menengah, dan posisinya di Akademi Lei Feng berkali-kali lebih tinggi daripada guru kelas junior itu. Hehe, Direktur Zeng yakinlah, dengan kungfu kucing berkaki 3 Muyun, menginginkan seluruh kelas untuk menerobos ke alam acu poin spiritual dalam waktu 1 bulan hanyalah angan-angan. Ding He dengan percaya diri berkata, Direktur Zeng tidak tahu bahwa kelas dasar ke-9 ini adalah bagian bawah dari seluruh akademi. Guyu biasanya pemborosan satu tangan, tetapi dia masih ingin menjadi pengrajin. Ada juga geng Xinyu, tak satu pun dari siswa sombong Huang Wuji adalah bakat plastik. Dengan beberapa dari mereka, Mu Yun hanya akan kentut. Sangat bagus, sangat bagus. Zeng Chengyun menyempitkan wajahnya yang tersenyum menjadi satu garis. Kali ini, dia mendapat dukungan dari orang di belakangnya. Selama dia bisa mengeluarkan Mu Yun dari akademi, dia akan memiliki 10.000 batu roh kelas menengah. Dia secara alami bersedia menangani tugas seperti itu. Dan Mu Yun itu, wakil direktur Zeng, memanggilnya dengan sangat kesal. Oh, Wakil Direktur Zeng, apakah kamu datang sepagi ini? Sementara Zeng Chengyun berpikir, tangisan keras membuat alisnya benar-benar mengernyit, hampir dipelintir menjadi tali. Mu Yun lagi, Wakil Direktur Zeng. Mendengar kata ini, Zeng Chengyun benar-benar ingin segera mengalahkan Mu Yun. Hehe, gurumu, sudah lama sejak aku melihatmu, aku tidak tahu janji di antara kita, apakah kamu masih ingat? Janji, Wakil Direktur Zeng, apakah ada janji di antara kita? Mu Yun terkejut, menatap Zeng Chengyun, dan berkata dengan heran. Gurumu tidak bisa bodoh. Ding He di samping berkata, gurumu dan Direktur Zeng membuat kesepakatan sebelum Januari bahwa semua siswa kelas 9 sekolah dasar akan dipromosikan ke alam gua spiritual tingkat pertama. Kelas 9 dipromosikan menjadi kelas menengah 9, apakah kamu lupa? Apa ini? Tentu saja, Zeng Chengyun menjadi cemas, Mu Yun, kami telah membuat janji. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, Anda akan keluar dari perguruan tinggi. Jika selesai, bagaimana jika sudah selesai? Jika sudah selesai, saya akan berlari 10 putaran di sekitar lapangan seni bela diri dengan pantat telanjang saya. Oh, mendengar kata-kata Zeng Chengyun, Mu Yun tiba-tiba mengangguk. Teman sekelas, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Wakil Direktur Zeng? Teriak Mu Yun. Mendengarnya, tiba-tiba, suara memekakan telinga terdengar di seluruh kelas 9 sekolah dasar, dan lebih dari 100 perguruan tinggi bergema dengan keras. Untuk sementara, beberapa siswa yang berdiri di luar kelas tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping dan mulai menonton apa yang terjadi di sini. Haha, Mu Fengxing, kakakmu benar-benar lucu. Dua sosok berdiri bersama di koridor di luar kelas 9, dan salah satu dari mereka tersenyum. Di mana itu menyenangkan, Mu Fengxing berkata dengan bosan. Menurut apa yang kamu katakan, kamu, instruktur gembala, selalu memikirkan hal ini, tetapi hari ini memalukan, sepertinya rubah tua Zeng Chengyun mengingatkannya, tetapi pada kenyataannya, saudaramu mengingatkannya, dan gerakannya telah meningkat. Kelasmu benar-benar selesai, Zeng Chengyun, tapi dia tidak bisa datang ke Taiwan. Mendengar analisis temannya Huang Li, Mu Fengxing juga secara bertahap mencerahkan matanya. Bisakah kakak laki-laki yang pernah dipuji sebagai sampah ini benar-benar menemukan cara yang begitu cerdas? Mu Fengxing bergumam pada dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa saudara Anda memberi Anda sebuah buku, Sekte Hantu, yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan, keterampilan tubuh, dan kecepatan. Bagaimana dengan itu? Itu luar biasa. Baik, benar-benar mengagumkan. Huang Li terkejut dan berkata, kamu nak, sekarang ini adalah ranah 5 kali lipat dari alam akupuntur roh. Yang lain tidak mengetahuinya, tetapi saya tahu bahwa itu dapat dinilai sebagai kekuatan oleh Anda. Setidaknya itu adalah misteri yang misterius. Metode rahasia tingkat tinggi. Saudaramu, itu luar biasa. Apakah Xuanji sudah mahir? Seni bela diri itu benar-benar jauh lebih dari itu, semakin Anda mempelajarinya, Mu Fengxing juga lebih terkejut. Apakah kamu ingin semua orang di dunia tahu bahwa aku telah mencapai tingkat kelima dari alam gua roh? 5 tingkat alam acu poin roh, pembukaan acu poin Guan Yuan, sudah cukup untuk memiliki tempat bahkan dalam daftar roh seluruh Akademi Lei Feng. Tapi Mu Fengxing hanya tinggal di kelas 9 dasar, yang benar-benar tidak terduga. Kamu, jika bukan karena gusinya, kamu akan lama menjadi penguasa daftar naga, tapi...
Apakah itu cukup? Ya, aku tidak akan mengatakan apa-apa, jangan katakan apa-apa, kamu masuk dengan cepat, penilaian telah dimulai, tetapi aku menunggu Zheng Chengyun berlari ke bidang seni bela diri dengan pantat telanjang. Mu Fengxing juga tidak punya pilihan selain berbalik dan berjalan ke kelas. Pada saat ini, pintu masuk seluruh kelas 9 sekolah dasar dan di luar jendela kelas sudah dikelilingi oleh sosok. Orang-orang ini semua menunggu untuk melihat kegembiraan. Di satu sisi, janji yang dibuat oleh Mu Yun sebelumnya, dan di sisi lain, janji Zheng Chengyun untuk berlari 10 putaran di sekitar bidang seni bela diri. Zheng Chengyun juga tidak mengharapkan hal-hal meluas ke area yang begitu luas, dan semakin banyak orang mengepung kelas ke-9. Tapi tidak apa-apa, di depan semua orang, Mu Yun ingin menyangkalnya, tapi dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Bisakah kamu mulai, instrukturmu? Teman sekelas, wakil direktur Zheng bertanya, bisakah kita mulai? Kapan saja? Orang yang menjawab Mu Yun adalah jawaban yang tinggi dari seluruh kelas yang terdiri dari 108 orang. Suara jawaban ini sangat bersemangat sehingga Zheng Chengyun terkejut. Hanya melihat adegan ini, Ding He sedikit mengernyit. Dia juga kepala instruktur kelas 9 sekolah dasar sebelumnya, tetapi di matanya, kelas 9 dasar hanya berantakan, dan pada saat ini, kelas 9 dasar menunjukkan semacam persatuan. Kohesi. Tiba-tiba, Ding He merasa bahwa kelas 9 SD telah berubah dan menjadi berbeda. Selanjutnya, hal-hal buruk dapat terjadi. Mari kita mulai menguji sekarang untuk melihat apakah siswa kelas 9 SD telah menembus alam gua spiritual. Jika salah satu dari mereka gagal mencapai level, bahkan jika promosi kelas 9 SD gagal, Anda harus memenuhi janji Anda. Baik, Mu Yun tersenyum sedikit, menemukan tempat, dan duduk. Di awal penilaian, setiap siswa naik ke atas panggung satu persatu sesuai dengan nama Ding He yang dilantunkan. Mu Yun secara alami mengerti mengapa Zheng Chengyun akan memanggil Ding He. Dia khawatir dia akan menjatuhkan muridnya dan mencegahnya menipu dia. Rubah tua ini benar-benar bijaksana. Nomor 1, Shen Chongxing. Kedua, Hu Meng. Perlahan-lahan, kulit Zheng Chengyun menjadi semakin tidak sedap dipandang saat seorang siswa naik ke panggung untuk diperiksa. Sudah ada 50 orang, tetapi semuanya memenuhi standar, dan tidak ada yang berada di bawah ranah gua spiritual. Ding dia, ini. Direktur yakinlah. Ding He berkata dengan percaya diri, para siswa di depan semuanya memiliki fondasi yang baik, tetapi di bawah ini adalah mereka yang memiliki fondasi buruk. Huang Wuji, Geng Xinyu, dan Xuan Yuanze belum diuji. Mereka bertiga pasti tidak akan bisa. Untuk lulus ujian, ya, jangan khawatir, jangan khawatir. Zheng Chengyun menyeka keringat dari dahinya dan duduk perlahan. Dan melihat Mu Yun di bawah, dia sudah berbaring telentang di kursi dan tertidur, Zheng Chengyun hampir memuntahkan seteguk darah tua. Orang ini, hatinya terlalu besar, atau apakah dia yakin akan menang? 105, Huang Wuji. Saat Ding He berteriak, Huang Wuji berjalan ke podium dengan bodoh, siap untuk mengikuti ujian. Yo, Huang Wuji, kamu benar-benar berani naik, kelasmu memenuhi standar, kamu. Hei, Guru Ding, jangan khawatir, sejak Anda meninggalkan kelas 9, kita semua telah menjadi jenius seolah-olah kita telah mengubah dunia, dan sekarang saya juga berada di lapisan pertama alam Ling Sui. Sial, Ding dia berteriak dengan suara rendah, kamu bisa menjadi seorang pejuang di alam gua roh bahkan dengan sampahmu. Hehe, menggaruk kepalanya, Huang Wuji tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin di bawah bimbingan Anda. Itu karena Anda terlalu bodoh, tetapi di bawah bimbingan gurumu, semuanya mungkin. Petik 2, kamu, jika bukan karena orang-orang yang hadir, Ding dia akan menamparnya. Pukulan, pukul saja. Ding dia tidak percaya bahwa Huang Wuji mampu melangkah ke tahap pertama dari gua spiritual, dia hanya ingin melihat alam kultivasi Huang Wuji. Alam gua roh, satu berat. Melihat hasil tes Huang Wuji, Ding He tercengang. Bagaimana dengan dia, sampah yang hanya tahu dipukuli ini juga bisa memasuki lapisan pertama gua spiritual. Guru Ding, ini waktuku, ini waktuku. Geng Xinyu berlari sepanjang jalan dan tidak sabar untuk mengatakannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak berlatih keras karena omelan Mu Yun. Untungnya, dia memenuhi harapan dan dipromosikan ke tingkat pertama gua spiritual. Tubuh emas Raja Tiran benar-benar sangat cocok untuknya berlatih. Mengajar siswa sesuai dengan bakat mereka dan metode instruktur pastoral benar-benar kuat, yang membuatnya mengagumi 5 pemain. Kamu, saya juga seorang seniman bela diri gua roh. Geng Xinyu melangkah maju, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengikuti ujian. Alam gua roh, satu berat. Benar saja, Geng Xinyu sudah menjadi seorang pejuang di alam gua roh. Guru Ding, tutor Shepard luar biasa. Jika Anda punya waktu, Anda bisa belajar lebih banyak dengannya.
Saya akan bekerja keras sekarang untuk menjadi pengawal pribadi tutor Severt. Geng Xinyu bersumpah, apakah kamu tidak tahu bahwa Lin Xianyu dan dua wanita cantik di samping mentor Severt sangat kuat? Saya ingin mempercepat dan menjadi penjaga emas mentor Severt. Penjaga pribadi, kembalikan pengawalan medali emas. Ding, dia benar-benar tercengang. Mu Yun, sub ekstasi macam apa yang dituangkan ke dalam orang-orang bodoh ini, satu persatu sepertinya terperangkap dalam iblis. Ini aku yang terakhir, yang terakhir. Xuan Yuanze meremas dan berjalan ke podium. Guru Ding, apakah saya masih menggunakan tes? Dengan bakat cerdas saya, penampilan menawan, dan citra menarik angin, itu pasti alam gua spiritual, dan gembala juga menetapkan bahwa saya bergegas ke 30 besar daftar roh. Jadi saya bekerja keras sekarang, berusaha untuk menembus tahap kedua dari alam acu poin spiritual dan membuka acu poin Neiguan. Mendengar ini, Ding He benar-benar ingin memuntahkan darah lama. Xuan Yuanze, orang yang tercengang ini sebenarnya akan menerobos ke tingkat kedua dari alam akupuntur roh. Apakah dunia Ling Sui seperti menjual kubis akhir-akhir ini? Beli dua lagi, Anda bisa berevolusi ke level lain. Ding, dia hanya merasa bahwa seluruh dunia kacau. Namun, ada orang lain yang suasana hatinya lebih buruk darinya, Zheng Chengyun. Wajah Zheng Chengyun seburuk hati babi saat ini. Rusak, hanya ada 3 kata ini di dalam hatinya. Ini benar-benar berakhir. 108 siswa semuanya dipromosikan ke tingkat pertama dari alam akupuntur roh. Berapa lama ini? Hanya 1 bulan. Bagaimana Mu Yun melakukan ini? Penilaian sudah selesai, semua siswa dipromosikan ke tingkat pertama gua spiritual, kelas dasar ke-9, dan hari ini adalah kelas menengah ke-9. Di bawah pengumuman instruktur berkualifikasi tinggi di kampus, seluruh kelas 9 benar-benar gila. Sekarang ada lebih dari 100 kelas dasar di perguruan tinggi, dan 9 di antaranya telah sepenuhnya memasuki kelas menengah. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari satu orang. Mu Yun, guru gembala itu perkasa, guru gembala itu perkasa, tuan itu perkasa, tuan itu perkasa. Secara bertahap, beberapa siswa tidak dapat menahan dorongan batin mereka, dan gelar diubah dari instruktur pastoral menjadi master. Mentor hanyalah sebuah profesi. Seorang mentor perguruan tinggi, yang disewa oleh perguruan tinggi untuk menjadi mentor, adalah hubungan kerjasama dengan mahasiswa. Guru yang dihormati adalah teriakan tulus para siswa kepada Mu Yun. Bahkan jika mereka tidak menjadi murid Mu Yun, kebaikan ini akan diingat dalam hidup ini. Sudah berakhir. Mendengar panggilan itu, Mu Yun berdiri dan menguap. Bagaimana, apa hasilnya? Semuanya sudah selesai. Tai Feng berkata dengan penuh semangat. Ya, tidak buruk. Apa yang kamu lakukan di sekitarku? Sekarang harus dilaporkan ke wakil direktur kami Zheng. Wakil direktur Zheng, kemana kamu ingin pergi? Melihat pintu kelas 9, Zheng Chengyun ingin pergi, dan Mu Yun berteriak. Gurumu, selamat, selamat untuk ke-9 kelas yang lulus, dan promosi ke kelas menengah 9, ada yang harus kulakukan, jadi aku sibuk. Itu tidak benar, wakil direktur Zheng. Mu Yun berkata dengan terkejut, sepertinya kita telah membuat janji sebelumnya. Anda datang ke sini dan mengingatkan saya secara khusus. Hanya sebentar, Anda tidak akan melupakannya, kan? Hanya lelucon, hanya lelucon. Keringat menetes dari wajah Zheng Chengyun. Mu Yun ini benar-benar terlalu nyata, bagaimanapun, dia adalah wakil kepala kelas junior, dan dia bertanggung jawab atas ratusan kelas junior, besar dan kecil. Instrukturmu, tetap di sela-sela untuk semuanya, aku benar-benar ingin melihatmu di masa depan. Apakah saya mengatakan bahwa saya akan melihat Anda di masa depan? Melihat Zheng Chengyun, Mu Yun bercanda, sebelumnya, wakil direktur Zheng tidak mengatakan itu. Kamu, Mu Yun, jangan pergi terlalu jauh. Zheng Chengyun mulai menggunakan identitasnya untuk menekan orang lain, saya adalah wakil kepala seluruh kelas junior. Jangan terlalu sombong, benarkah? Sayang sekali aku bukan lagi guru kelas junior. Kelas juniorku sekarang adalah kelas menengah 9. Kamu, Tai Feng, sebagai monitor, apakah Anda lupa apa yang dikatakan wakil direktur Zheng sebelumnya? Karena wakil direktur Zheng tidak mau datang sendiri, kami akan membantunya. Baik, Tai Feng tertawa dan berjalan langsung menuju Zheng Chengyun. Gulungan, sebuah tamparan menamparkan Tai Feng ke udara, dan Zheng Chengyun sangat marah. Mu Yun, kamu terlalu lancang, aku akan melapor ke dekan dan membiarkan dekan menghukummu. Laporkan, oke, kamu menyakiti muridku, aku akan menuntutmu. Lin Xianyu, seret aku bajingan ini ke arena seni bela diri, dia tidak akan lari, pukul dia dan lari selama 10 putaran, jadi dia tidak diizinkan untuk berhenti. Di bawah, lalu bagaimana jika dia tidak menurut? Tidak mendengarkan, dibunuh. Kata-kata Mu Yun menjadi dingin dan tanpa ampun.
Lama-lama dia tertawa dan bercanda, dan sikapnya yang lepas, yang seolah membuat sebagian orang melupakan cara-caranya. Iya, ketika kata-kata itu jatuh, Lin Xianyu meraih Zheng Chengyun dengan satu tangan. Namun, Zheng Chengyun adalah wakil kepala kelas junior, dan kultivasinya telah mencapai tingkat kelima dari alam acu poin spiritual, dan dia telah membuka acu poin Guanyuan dengan kekuatan tinggi. Melihat Lin Xianyu bergegas, dia tidak menganggapnya serius. Orang ini baru saja dipromosikan dari sampah, di matanya, dia hanya seorang anak kecil. Dengan telapak tangannya, Zheng Chengyun membawa energi gelap di telapak tangannya, selama energi gelap itu menyentuh Lin Xianyu, dia pasti akan mati. Kong, namun, Lin Xianyu, yang awalnya menggenggam Zheng Chengyun dengan telapak tangannya, tiba-tiba meninggalkan telapak tangannya dan menghunus pedangnya, dan menikamnya. Klik, saat pedang panjang menyentuh Anjin, pedang itu benar-benar runtuh dan berubah menjadi berkeping-keping. Lin Xianyu mendengus dingin dan mengeluarkan telapak tangannya lagi. Bocah bulu kecil, masih mau berurusan denganku? Keluar dari sini. Menghadapi serangan Zheng Chengyun lagi, Lin Xianyu mengambil langkah maju tanpa terburu-buru. Ledakan, tanah bergetar, dan semua orang melihat tubuh Lin Xianyu tidak bergerak, tetapi Zheng Chengyun mundur dengan bunyi gedebuk, menabrak dinding papan tulis di depan podium, memuntahkan darah, dan darah mengalir tak terbendung. Menghadapi situasi ini, semua orang tercengang. Luar biasa, kata King Zi acuh tak acuh. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Lin Xianyu ini hanya level keempat dari spirit acuh poin realem, tetapi apakah itu gerak kaki, kekuatan telapak tangan atau reaksi, itu lebih kuat dari Zheng Chengyun, tidak sederhana. Karena itu, King Zi menatap Mu Yun. Dia bersama Mu Yun sepanjang hari, secara alami mengetahui bahwa Lin Xianyu mengolah seni rahasia Vena surgawi yang diberikan oleh Mu Yun. Mu Yun tidak sengaja menyembunyikan ini. Namun, sudah berapa lama bagi Lin Xianyu yang mengolah seni kapal dewa yang menentang surga? Saya tidak akan berbicara tentang 4 tingkat alam acu poin roh, dan sangat kuat untuk dapat mengalahkan Zheng Chengyun di 5 tingkat alam menjadi anjing ini. Tarik keluar, buka pakaianmu, dan biarkan wakil direktur Zheng lari. Tunggu, Ding He tiba-tiba berdiri dan menunjuk Mu Yun dan berteriak, gurumu, jangan terlalu lancang. Direktur Zheng adalah direktur akademi. Anda melakukan ini. Ada begitu banyak omong kosong, bawalah guru Ding ini bersamamu juga. Mu Yun tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan Ding He selesai berbicara, jadi dia meminta siswa di kelas 9 untuk langsung menariknya. Semua orang di kelas 9 sekolah dasar bosan dengan Yin dan yang aneh yang meninggalkan mereka. Jika bukan karena aturan akademi, mereka akan naik dan dipukuli. Sekarang dia mendengar perintah Mu Yun, dia langsung mengepung Ding He. Mari kita lihat Direktur Zheng dan Instruktur Ding berlari telanjang. Mu Yun memimpin sekelompok orang, hulala, bergegas ke lapangan seni bela diri. Kamu tidak akan benar-benar melakukan itu. Mu Fengxing berbisik ketika dia datang ke sisi Mu Yun. Apakah ada yang salah? Sepertinya, kamu mungkin bisa menebak siapa yang menghasutnya. Melakukan hal itu akan membuatnya marah. Membuatnya marah, Mu Yun tersenyum sedikit, menatap adik laki-laki di depannya, dan berkata sambil tersenyum, terkadang, kesombongan musuh hanya ditukar dengan toleransi. Saya sudah memberi mereka kesempatan, tetapi jika Anda memprovokasi saya lagi, Anda bisa jangan salahkan aku karena tidak mesra. Naik, ini baru permulaan. Melihat Mu Fengxing, Mu Yun tersenyum sedikit dan matanya serasi. Melihat saudaranya, wajah Mu Fengxing aneh. Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Mu Yun untuk mengatakan bahwa Mu Yun acuh tak acuh terhadap segala sesuatu dan memiliki sikap malas, tapi dia sangat perhatian dalam menangani masalah kelas 9, dan tidak ada manfaatnya. Jika dikatakan bahwa Mu Yun peduli tentang segalanya, siapapun yang ingin menyakitinya, dia akan membuat siapapun tidak bahagia, tetapi dia memperlakukan siswa kelas 9 dengan sangat toleransi. Tapi itu adalah orang seperti itu, tetapi dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Sekarang, bersiaplah untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mu Yun tersenyum dalam, mengikuti semua orang. Pada saat ini, ribuan siswa telah berkumpul di seluruh bidang seni bela diri. Hal-hal baik tidak keluar, hal-hal buruk pergi jauh. Pada saat ini, berita bahwa Zheng Chengyun akan berlari telanjang telah menyebar ke seluruh halaman Leifeng. Pada saat ini, di tepi lapangan seni bela diri, beberapa sosok berdiri menyamping, mengawasi semuanya. Yan Yunyu, apa yang kamu tonton, sangat hidup. Beberapa anak muda berdiri di tepi lapangan seni bela diri, seorang pria muda yang mengenakan sutra putih dan sabuk batu giok berkata sambil tersenyum, saya benar-benar tidak tahu, hal menyenangkan apa yang ada di Akademi Leifeng yang dapat membuat Anda, seorang instruktur master senior yang sibuk, letakkan pekerjaanmu dan lari ke sini. Xiao Buyu, namamu benar-benar kebalikan dari dirimu sendiri.
Terkadang, ketika kamu berbicara, itu sangat menjengkelkan. Mendengar kata-kata pria sutra putih, Yan Yunyu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua, sebagai tutor senior, apakah kamu benar-benar menganggur? Selama percakapan antara keduanya, angin sepoi-sepoi, bercampur dengan aroma memabukkan, datang melawan angin. Di belakang beberapa orang, suara halus terdengar. Pengunjungnya adalah kecantikan muda, berpakaian merah tinggi, dengan rambut hitam seperti air terjun, kulit seperti batu giok, alis seperti asap, dan mata aprikot menunjukkan sedikit pesona. Di bawah hidung Kiong, ada mulut ceri kecil, yang sepertinya diolesi madu, yang membuat orang mabuk. Wang Xinyu, kamu benar-benar tidak datang pada waktu yang tepat. Melihat wanita cantik itu mendekat, beberapa orang terkekeh. Oh, apa yang terjadi? Wang Xinyu mengerutkan kening dan berkata dengan penuh minat. Seseorang akan berlari telanjang di bidang seni bela diri, dan itu adalah laki-laki. Apakah kamu yakin ingin menontonnya? Yan Yunyu tersenyum ringan. Lalu apa yang tidak bisa kamu lihat? Wang Xinyu mencibir, kamu pria bau bisa menjadi mentor senior Akademi Lei Feng, dan aku, Wang Xinyu, dan aku bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Meskipun dia adalah seorang putri, dengan usahanya sendiri, langkah demi langkah dari guru utama Akademi Lei Feng ke guru umum kelas 3 tingkat lanjut, ini sudah lebih baik daripada kebanyakan siswa di seluruh perguruan tinggi. Oh, tapi itu Direktur Zheng Chengyun, bajingan lamanya, tapi dia tidak sabar untuk memakanmu di awal. Sekarang setelah kamu melihatnya, apakah kamu akan sangat bahagia? Xiao Buyu tertawa dan berkata, untungnya, Yuze yang layu tidak ada di sana, jika tidak, hari ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ketika Xiao Buyu menyebut Yuze, semua orang yang hadir terkejut.